Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Qala haqqun nasi bil imamah. Siapa yang paling berhak untuk jadi imam? Itu bahasan kita malam hari ini. Yang menjadi imam solat yang paling berhak adalah pertama al-waliyul hakim mutlaqan, seorang pemimpin yang alim, yang bisa. Maka dia yang paling berhak untuk menjadi imam secara mutlak. Artinya tidak tawar-menawar. Kalau ada ulama, gubernur, presiden, wali kota bisa alim, maka itu yang paling mutlak. Memang sebenarnya kriteria pemimpin dalam Islam dia harus alim sebenarnya dalam Islam. Makanya kan dikatakan di sini siapa yang paling berhak jadi imam? Wali hakim, pemimpin. Karena memang pemimpin itu yang dikatakan pemimpin pasti alim, fikihnya main, tasawufnya main, akhlaknya main, kemudian siasah politiknya bisa. Itu yang jadi pemimpin dalam Islam idealnya. Tapi karena kita ini kurang, maka boleh jadi pemimpin di negeri kita tidak alim, tapi kan dalam bidang keagamaan ada yang membidangi. Dulu zaman Nabi semua yang handle, yang jadi pimpinan agama Nabi, yang jadi pimpinan politik Nabi, yang jadi menteri ekonomi Nabi, semua Nabi yang borong karena Nabi yang bisa semuanya. Tapi ketika Nabi udah tidak ada, ulama-ulama berikutnya alim di bidang ini, di bidang politik mungkin kurang, yang bisa alim politik mungkin bidang ini kurang, maka mulai di zaman Sayyidina Umar mulai dipecah. Yang mimpin pasar ini, yang mimpin ini, yang mimpin keuangan ada Baitul Mal sendiri ini. Mulai di zaman Sayyidina Umar baru mulai ada instansi-instansi itu. Sampai sekarang di Indonesia pun begitu. Pemimpin boleh pemimpin, tapi pemimpin agama silahkan kepada ketua menteri agama. Nah, kalau kita bicara di sini, kita pindahkan konteksnya ke kita, siapa yang jadi imam paling berhak? Dikatakan dalam Islam, aturan kita adalah pemimpin. Tapi kan pemimpin kita tidak semua yang fasih fatihahnya ini. Maka cari siapa? Kalau ada menteri agama ada di tempat kita yang ketuanya, ya dia. Makanya memilih pun jangan sembarangan. Karena pemimpin ini mengurusi semuanya berkaitan dengan hak-hak kita. Kalau kita mimpin yang salah, maka hak kita tidak terpenuhi. Itu pemimpin. Yang kedua siapa? Yang sahibul bait, yang punya rumah. Kalau di kampung itu misalnya yang dihormati adalah tuan guru si Fulan, maka si tuan guru itu yang paling berhak jadi imam. Misalnya di kampung itu yang paling terkenal ilmunya, yang paling terkenal wibawanya adalah Habib Fulan. Habib itulah yang paling berhak menjadi imam setelahnya. Kecuali atau nanti misalnya lagi ini rumah, siapa dalam rumah ini yang berhak jadi imam? Maka kepala keluarga. Tapi kalau dia menyewa rumahnya, ketika ada yang punya rumah, ini orang ini menyewa rumah, kepala keluarga, tiba-tiba silaturahim datang yang punya rumah. Siapa yang berhak jadi imam? Yang punya rumah. Yang menyewa belakang jadi makmum. Tapi itu secara mutlak. Nanti belum kita masuk secara ideal. Siapa yang paling berhak di sini? Dikatakan yang pertama adalah imam rawatib. Masuk kaum yang memang diperintahkan oleh pemerintah untuk bekerja khusus menjadi imam. Kalau kita kan kita yang milih ya ala kulli hal, maka siapa yang imam tetap di masjid itu yang pertama. Kemudian siapa lagi yang paling faqih, yang paling paham tentang agama. Loh kok imamnya pertama? Kan imam kan tidak mungkin dipilih kecuali paham dengan agama. Makanya imam tadi yang duluan, yang khusus memang menjadi imam. Kan di Islamik, di masjid Pemprov, di Darussalam ada memang imam-imam
khusus yang memang digaji untuk jadi imam, dipilih, diseleksi, itu yang berhak karena pasti pakih. Karena tidak mungkin orang milih yang sembarangan, itu yang berhak. Yang kedua yang paling pakih, siapa yang paling alim, kemudian yang paling pandai dalam membaca Al-Quran. Ya, orang alim ya pasti bisa membaca Al-Quran. Kemudian kalau alimnya tidak ada, maka silakan tanding Qurannya. Yang paling banyak hafalannya siapa, yang paling bagus tajwidnya siapa, ya, yang pernah mengkaji tafsirnya siapa, itu yang berhak. Baru yang paling waro, baru udah sama semuanya, siapa yang paling duluan pindah ke kampung itu atau bapak-bapaknya. Oh itu orang Hanyar, oh itu orang Lawas, itu yang jadi imam. Kalau semuanya sama tapi itu belakangan, biasanya ketahuan yang mana alim, sudah ketahuan di sini. Cuma kalau memang sama semuanya, maka cari siapa yang orang asli di situ. Ya. Kemudian kalau sama juga, lihati siapa yang masuk Islam duluan. Oh rupanya datunya Bahari orang Hindu, di datu kelima, datunya yang sebetulnya ke-6 masuk Islamnya, maka yang itu duluan. Itu mu'alaf, yang ini ada, maka nanti dulu mu'alafnya, yang ini duluan. Tapi kan di negeri kita kan aneh, ada lelucon tapi betulan. Orang yang belajar puluhan tahun disalah-salahkan sama mereka yang baru hijrah. Mereka yang sudah profesor yang di bidang keagamaan disalah-salahkan sama yang baru masuk Islam. Itu terjadi di negeri kita. Kemudian kalau memang sama, baru nasab, baru belakangan nasab. Ini anaknya kiai ini anaknya Habib ini anaknya, nanti dulu masalah jadi imam. Ya. Baru yang paling bagus biografinya atau di kampung nih, nah, oh orang itu disambat ini pemurah, oh, orang ini, nah itu baru. Kemudian yang paling bersih bajunya, paling bersih badannya, baru paling bagus kerjaan, baru paling bagus suaranya, belakang paling bagus rupanya, baru nah, sudah. Kalau tidak ada baru diundi. Tapi ada lagi terakhir yang mengatakan paling bungas bininya. Iya. Gimana bininya paling bungas dia jadi imam? Oh kenapa? Karena kalau bininya bungas, maka logikanya dia lebih terjaga dari fitnah. Artinya kalau binian lain menggoda, masih bungas biniku jadi rumah, gitu. Tapi kalau bininya kada bungas keluar bergoda sedikit dengan perempuan bungas, tergoda. Makanya tapi itu paling belakang. Dan di sini kada ada dibahas senioritas. Dan ini yang susah ditentang di masyarakat. Yang tuha dulu. Padahal di dalam masalah imam itu tidak ada senioritas, tapi idealitas. Siapa yang paling ideal, siapa yang paling tepat, siapa yang paling berhak, siapa yang paling pantas, dia yang maju. Tidak ada masalah umur belakangan. Makanya kata ulama-ulama kita, dikatakan oleh Habib Hasan bin Ahmad bin Hasan Al-Tos mengatakan, cuma 3 saja anak muda itu boleh didepankan, selainnya orang tua harus di depan. Yang pertama tentang imam sholat, anak muda boleh di depan kalau dia pantas dan dia paling bisa. Yang kedua masalah fatwa, kalau dia memang yang paling berhak untuk memutuskan perkara, silahkan tanya dengan dia sekalipun anak kemarin sore. Yang ketiga di masalah mengajar, kalau memang dia kompeten di bidangnya, silahkan dia ngajar, nanti dulu yang tua. Selain dari 3 perkara ini, orang tua harus dihormati dan harus di depan dalam bidang apapun, jalan, masalah sungkeman, masalah salaman, masalah apapun, semua di depan orang tua. Kecuali 3 tadi, tidak ada senioritas 3 tadi. Imam yang adil aula minal fasik, imam yang adil lebih utama daripada imam fasik. Wa in kana al fasiku aqra wa afqah. Ada pun orang alim tapi si dia itu fasik. Fasik itu khuruj anit taat, keluar kemana-mana, jalan selawar pendek dalam rumah kan privasi, salah biar kada bebas selawar gini di kamar ada apa-apa. Ini keluar celana pendek, terbuka lutut kemana-mana. Tadi bekas baju kutang aja tembus ke pasar.
Sedangkan memang tuan guru alim, tapi tidak bisa jadi contoh. Maka lebih bagus imam yang adil. Ini biasa-biasa aja, paham-paham gitu aja, cuma orangnya rapi, berpakaian bagus, bermasyarakat bisa, bersosial bagus, maka itu lebih utama ketimbang yang alim tadi. Dalam beberapa kasus biasanya fasik ini, kalau kita di masyarakat biasanya imam itu kan aib kalau pakai selawar pendek. Makanya ada sampai guru-guru kita jangan jadi imam kalau nya selawar pendek. Kalau masalah kada buku piyah itu biasa ya. Nah bukan ada buku piyah kemana-mana biasa. Guru-guru kita nang profesor kadang-kadang buku piyah sih. Habib Lutfi bin Yahya nerima tamu kada buku piyah. Tapi memang afdol bang kalau memang dituhakan di masyarakat dia pakai buku piyah, kehormatan, mahkota, tetapi tidak mesti, karena itu terkait dengan kebiasaannya, adat. Kalau memang di dalam tradisi kampung di Lok Bahu misalnya, di Lok Bahu ini biasanya memang orang alim pasti buku piyah. Maka ketika ada yang dikatakan orang alim, inya guru, inya harus buku piyah keluar, karena menyandang gelar guru. Jadi bukan inya aku guru, cuma orang yang memanggil inya guru, maka mestinya buku piyah termasuk menjadi penilaian secara adat. Secara agama pakaian tidak masuk kriteria, yang penting nutup aurat. Kalau imam anak kecil kan kayak Pak, belum balik lagi. Ulama beda pendapat. Kalau ada ya imam yang fasik, alim, tapi ada anak kecil, maka ada yang mengatakan lebih utama yang tuha daripada yang belum balik. Tapi ada yang mengatakan lagi yang kecil balik lebih, yang kecil belum balik lebih utama ketimbang yang tuha tapi fasik. Tapi intinya jangan memakai atau menjadikan imam orang yang keluar selawarnya handap, ketujuh mabuk-mabukan, kelihatan jeleknya tuh kelihatan di tengah umum. Kalau yang masalah kejelek ketangkapan yang melakukan keburukan cuma tidak di pandangan ramai, itu masih toleransi, intinya hubungannya dengan Allah Ta'ala. Tetapi kalau bisa ya jangan. Jadi memilih imam juga jangan sembarangan. Sunnah-sunnah dalam berjamaah banyak. Yang pertama berdiri ketika selesai dari iqamat. Dalam mazhab kita Syafi'i, sunnah berdiri setelah selesai qomat. Qad qamatis salatu qad qamatis salat, Allahu akbar la ilaha illallah, baru berdirian. Dalam mazhab kita Syafi'i. Dalam mazhab yang lain ada yang hayal shalah berdiri, ada yang hayal falah berdiri, ada juga yang mengatakan terserah makmum. Karena memang kalau kita melihat setelah qomat baru berdiri, itu memang betul di zaman Nabi orang memang pada safnya masing-masing. Udah rapi orang duduk di muka penuh. Kalau nya qomat la ilaha illallah berdiri tinggal takbir. Kalau kita ini duduk di pojok-pojok kosong, la ilaha illallah, hanya berebut cari tempat. Karena akhirnya imam sudah takbir, ada yang kosong di depan lagi, bergeser karena ada lagi, akhirnya karena kita sudah takbir ada yang masuk. Jadi mana yang bagus? Kalau kita melihat hari ini, maka kesimpulannya yang mana yang paling bagus? Berdiri duluan. Orang qomat berdiri sudah. Kalau perlu qomat itu sudah rapi semuanya. Ya. Kalau kita makanya nah inilah pentingnya kita belajar. Kalau sekedar membaca saja keahlian, kadang melihat sikon tidak bisa. Makanya orang alim itu baru dikatakan alim kalau inya bisa aja membaca sikon. Memang dalam kitab fikih di sini pun dikatakan memang berdiri itu habis qomat sunnah, tetapi kondisi dulu dengan sekarang berbeda. Maka kayak apa? Ya atas arah pian aja sudah. Yang penting jangan berlambat. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan ketika qad qamatis shalah, dan ulun biasanya juga berdiri ketika di qad qamatis shalah. Itu ulun biasanya di situ berdiri. Karena sesuai juga dengan artinya sungguh sholat telah didirikan. Dan memang ada riwayat dari Imam Ibnu Abi Syaibah
dalam musnadnya kata beliau, sahabat itu ketika berdiri ketika di ini pada qamati shalah. Apalagi sunnah taswiyatus sufuf wal amru biha wa minal imami akad. Meratakan saf dan memerintahkan untuk meratakan saf sunnah tuh. Jadi jari imam ratakan saf, luruskan. Kalau makmumnya orang kita kada paham bahasa Arab, ya sufufakum fa inna taswiyatus saf min tamami shalah. Lalu diam aja. Orang kada paham, makanya tambahi lurus, ratakan saf. Nah, kalau Jumat tuh biasanya. Atau langsung aja Bang, saja lurus, ratakan saf, isi yang kosong. Nah, biar kada usah pakai Arab, tapi afdol Bang pakai Arab plus diartikan supaya orang itu paham aja bahasa Arabnya, hadis Nabi soalnya. Sunnah. Bahkan Nabi memberikan sedikit gertak ancaman, bahkan mungkin terjadi itu. Kata Nabi, kalau saf kalian bengkok-bengkok, nanti hati kalian akan berselisih paham. Kalau saf-saf kalian bengkok-bengkok, tidak rapi, nanti hati kalian akan berselisih paham. Artinya di masyarakat itu mungkin daur, di masyarakat itu mungkin tidak ada ketenangan, saling bertegang-tegangan. Tetangga lawan tetangga bersinggung-singgungan, barangkali dalam sholat tidak rapi. Karena puncak kita kan di situ sebenarnya. Ibadah ini puncaknya sholat. Bahaji, tapi kada bersolat. Puasa, cuma kan tidak bisa. Puasa, ya dalam solat ada puasanya, tidak boleh solat sampai makan. Tidak bisa makan. Nyantap dulu sebuting. Bisa. Ya, solat ratakan saf. Kemudian imam menyaringkan bacaan Sami Allahu liman hamidah dan takbiratul ihram. Memang takbiratul ihram, nah ini perlu diperhatikan bujangan yang bujang-bujang juga. Takbiratul ihram itu rukun, makanya harus mendengar ketika takbir minimal telinga kita, jangan kada bersuara. Tinggal ngangkat takbir aja, hukumnya tidak sah. Karena takbir itu hukumnya hukumnya rukun, wajib. Sedangkan mengangkat tangannya itu sunnah. Biar kada mengangkat tangan langsung qiyam boleh aja, tapi kan jelek kalau menyelisihi sunnah. Nah, yang perlu diperhatikan tadi, banyak orang itu bertakbir kada dengar kita. Kadang aku dengar aja, rasanya telingaku bagus saja Bang. Cuma ada, nah langsung aja. Makanya minimal harus mendengar, minimal telinga kita. Tapi untuk imam disunnahkan untuk benyaring. Allahu Akbar. Nah, itu O, enggak ada huruf O, adanya huruf A. Allah, O, ada O. Obata, ada obata. A, bana, A. Allahu Akbar, A. Allah, A. Kalau yang dilambat, Allah. Ini kan Allah, O, enggak ada O. A. Allah, Allahu Akbar, sunnah dinyaringkan. Sami Allahu liman hamidah sama, intikal sama, salam juga sunnah. Bersegera kepada saf pertama itu sunnah. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala shaffil awwal. Jadi kalau di Quran kan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Dalam hadis ada juga innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas shaffil awwal. Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang yang salat di saf pertama. Salawatnya Allah memberikan rahmat, salawatnya malaikat memintakan ampun. Kalau nangke itu aja kita olah aja masjid itu memanjang. Malah maju semeter aja, 2 meter, imam belakangnya makmum kanan utara. Ya enggak juga begitu. Jadi akhirnya enggak ada lagi motivasi berlomba-lomba. Bahkan kata Nabi, law ya'lamun nasu ma fin nida wa safil awal summa lam yajidu illa ayas tahimu
alaihi lastahamu. Seandainya manusia tahu apa yang ada di dalam azan dan saf pertama, maka kalau mereka tidak bisa mendapatkan kecuali dengan mengundi, maka mereka akan berundi untuk mendapatkan pahala azan dan pahala saf pertama. Nah, muwafaqatul masbuk al imam fil adhkar ghairil wajibah ka tasyahudul akhir. Memperdapati yang masbuk akan imam di dalam zikir selain yang wajib seperti tasyahud akhir. Jadi begini, yang masbuk kan masbuk lah. Ini dulu ngajak itu masbuk biasanya. Masbuk, kalau yang masbuk kan tasyahud akhir itu kan rukun. Nah, atahiyat terakhir itu kan rukun. Tapi kalau yang masbuk kayak apa? Apakah itu rukun juga atau karena ini kan bakal tasahud lagi di akhir sorangan? Maka hukumnya kalau yang masbuk, untuk si masbuk tasyahud akhir bersama imam itu hukumnya sunnah. Nanti ketika dia menyelesaikan sendiri itu baru wajib. Tapi dia sunnah mengikuti imam juga dalam berzikir. Mentang-mentang sunnah lalu udah berzikir gini ya, atahiyat tunggu aja, ini sunnah juga. Tetap sunnah membaca itu. Dan memang sunnah juga memang jangan menunggu imam bangkit tasyahud awal. Lambat nih kita datang, nanti kan tunggu bangkit juga kena. Nanti hitung. Nah, tetap sunnah, tetap mengikuti sekalipun imam sujud. Imamnya sujud nih, datang takbir, apa posisi imam ikuti. Sekalipun memang tidak dihitung rakaat, karena dihitung rakaat baru ketika imam naik. Tetap sunnah mengikuti imam itu. Beda pahalanya karena mengikuti gerakan sholatnya imam. Dan imam sunnah menghadap, melihat ke arah makmum ketika salam. Ya. Jadi kalau kita kan ke kanan ke kiri, ke kawan atau ke bahu. Kalau imam sunnah sampai melihat makmum. Ya. Karena kita bahas lagi tentang makruh dalam berjamaah. Nah, kita sambung kitab yang satunya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Imam Abdullah bin Awil Haddad rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa min ulumihi fid dharain amin. Kata Imam Abdullah al-Haddad, qala radhiyallahu an, ad-dunya bimanzilatil badiyah al-mukhwifah al-katsiratis surraki wal gussab, wal akhirah bimanzilatil madinatil khasibah al-aminah, wal insanu kharaja ila dunya liya'khudha mimma fiha fayuqaddimuhu lil akhirah. Dunia ini seperti perkampungan yang dikhawatirkan, yang menakutkan karena banyak pencuri dan perampok. Dunia ini tidak ubahnya seperti sebuah perkampungan kecil yang dikhawatirkan, yang banyak pencuri dan perampoknya. Sedangkan akhirat itu seperti sebuah kota yang subur, yang aman. Manusia itu keluar dari dunia untuk mengambil bekal untuk dia simpan di akhirat. Fal aqilu kullama hasala fi yadihi syai'un min amta'iatiha qaddamahu amamahu. Orang yang berakal setiap mendapatkan hasil di tangannya, apapun itu dari perhiasan dunia, maka dia duluankan, dia simpan di depannya, dia titipkan duluan. Kita keluar ke dunia ini itu seperti melewati tempat yang mengerikan.
Tapi kita mau tidak mau harus keluar karena untuk mencari bekal. Maka orang yang pintar, kata beliau, ketika dia keluar ke tempat kampung yang mengerikan tadi, yang banyak pencurinya, yang banyak perampoknya, kalau dia udah dapat hasil di situ, maka dia titipkan, dia taruh di tempat yang aman. Jangan ditaruh di kampung situ, cepat keluarkan, simpan di tempat yang aman. Supaya apa? Supaya terjaga dan aman itu barang, dan dia bisa mengambil manfaat barang tersebut idza wasala ila mahal istiqrarihi, apabila dia sampai ke tempat kediamannya, wa huwal akhirah. Berarti manusia ini adalah manusia akhirat, bukan duniawi. Ukhrawi bukan duniawi. Ya, jadi kita nih, hidup kita nih sejatinya untuk akhirat, bukan untuk dunia. Makanya bercari di dunia ini tujuannya bukan untuk membangun dunia, tapi membangun akhirat. Jadi kalau mau aman, jangan pegang banyak-banyak barang di tangan, tapi duluankan sana supaya bisa diambil manfaat. Wal jahilu yahtabisu ma ma'ahu indahu bukhlan bih. Sedangkan orang yang bodoh, dia menahan apa yang dia dapatkan karena pelit. Fa imma ayyakhudahul gusab min yadihi. Bisa saja terkadang yang di tangannya tadi diambil oleh perampok karena megang barang, bisa saja diambil oleh perampok. Dan misal ini seperti permisalan rusaknya dunia. Banyak punya harta, nauzubillah summa nauzubillah, dan Allah jaga, bas kebakaran, maka yang disimpan itu rusak. Itu seperti diambil oleh perampok, karena kaum dunia tadi diibaratkan oleh beliau seperti kampung yang banyak perampoknya. Kalau kita megang harta sendiri tidak aman. Kenapa? Karena ada perampoknya, yaitu kerusakan dunia. Barangkali rusak, kena banjir, kena kemalingan, kena kerampokan, ya hilang. Itu sama seperti perampok. Wa imma yusafira fil badiyah allati la qarara lahu biha ala qahri minhu. Atau dia memang aman dari perampok, ndak dicuri, ndak dirampok, tapi dia membawa harta turun naik di kampung tadi, maka hati was-was, maka uyuh. Kalau orang pintar kan titipkan ke beca, titipkan ke ekspedisi sampai sana. Ini tidak bawa seorang aja, ketujuh memang mengoleksi barang yang seharusnya bisa manfaat buat orang lain. Untuk dirinya kada manfaat, tapi seandainya dia untuk orang lain manfaat. Hakun menyimpan nasi sampai basi daripada memberi ke tetangga. Tidak apa-apa, daripada diberikan ke tetangga baik dibuang sayur ya. Simpan sayur, simpan lauk ya. Sama atau kata beliau seperti orang yang berjalan di tengah kampung tadi, padahal bukan rumahnya di situ, bukan tujuannya di situ. Ini membawa keuyuhan. Wa yukallafu tarka ma'ahu, dan dia menjadi beban apabila dia meninggalkan hartanya. Kalau dia tinggalkan di situ, beban, jadi dibawanya kemana-mana tuh harta. Karena kalau tinggal dia ambil perampok nih, kalau hilang karena ini macam-macam. Nah, maka mau tidak mau faya'khuduhu mayyabqa fil mahallil ladzi intaqala minhu. Tapi kan dia pasti pergi dari tempat itu, maka mau tidak mau hartanya akan diambil oleh orang yang tinggal di tempat itu. Ketuhukan bawa harta, akhirnya mati, hartanya banyak, yang menikmati ahli waris. Ya kalau ahli warisnya bujur, kalau dia berkelahi karena waris. Dulu zaman abah mama ada, akur-akur aja. Sekali mama abah ke dada malah berkelahi. Kenapa? Merebutkan harta mama abah. Ini terlalu pelit dengan harta, takut keluar dengan harta, akhirnya dipegangi terus. Ya kalau orang pintar kan duluan kan, sampai di kampung sana, rumah kita asli, nikmati. Kalau ini kada dibawa aja. Kenapa? Pelit. Kan berdua, kalau kada rusak, kalau kada dirampok, atau kuyuhan udah ketinggalan akhirnya. Hada misalun ajib, ini kata beliau, ini sebenarnya perumpamaan yang sangat menakjubkan. Maka pahamlah orang yang berakal.
Karena Allah berfirman, wa tilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma ya'qiluha illal alimun. Udah yang demikian itulah contoh-contoh yang kami berikan kepada manusia, dan tidak ada yang memahami contoh itu kecuali orang yang mengetahui. Jadi memang Al-Quran itu diantara metodenya buat memahamkan manusia dengan diberikan contoh-contoh. Makanya banyak sekali di Quran itu contoh-contoh. Berarti cara memahamkan manusia diantaranya dengan contoh. Kalau kita berkisah teori-teori aja dari contohnya orang gak ada paham. Dan Quran mengajarkan seperti itu. Satu lagi, terpanjang dikit nih. Al khaufu la yantafi wa la yadhabu anil mu'min wa in kana qawiyal iman salihal amal. Rasa takut itu tidak mungkin hilang dan tidak mungkin pergi dari seorang yang beriman, sekalipun dia orang yang kuat iman dan banyak amal solehnya. Bal kullama kanal imanu ala akmala wal amalu aslaha kanal khaufu a'dham. Bahkan kalau memang imannya semakin sempurna, semakin kuat, amalnya semakin banyak, maka rasa takutnya akan semakin besar. Mislu dzalika, demikian manusia yakunu ma'ahu dzahbu wal fiddatil katsirah wal akmishatul malihah wa huwa musafir fi khabtin mukhawifin aw bahrin mugrikin. Kenapa? Kata beliau, kenapa kalau semakin takwa, semakin soleh, semakin tinggi iman, semakin takut. Makanya kita melihat justru yang menangis karena takut bukan pendosa biasanya. Justru orang-orang alim, habib-habib kenal, wali-wali kenal, itu yang sering menangis. Padahal kalau kita lihat kenapa, padahal banyak aja amal orangnya alim aja. Tapi itu ciri iman tuh semakin kuat, maka semakin takut. Berarti berarti apa namanya, kebalikannya, mukhalafahnya, orang yang kada pernah takut dengan dosanya, kada pernah takut dengan Tuhannya, kada pernah takut dengan kematiannya, itu berarti imannya belum sempurna. Berarti ukur aja di situ, kita di situ mau ukur kita nih, nah. Pernah lah kita nih menangis karena dosa? Pernah gak kita menangis, aku takut dosaku karena ini banyak ini? Berarti iman kita tuh belum sampai di situ. Karena biasanya kalau semakin sempurna iman, semakin takut, semakin kuat imannya, semakin takut. Makanya justru yang menangis-nangis tuh wali-wali biasanya, sampai nangis tengah malam. Itu kata beliau seperti manusia yang dia punya emas, punya perak, punya tekstil, baju-baju bagus, punya barang dagangan yang bagus, dan dia sedang dalam perjalanan atau dalam tempat yang gelap, yang menakutkan, atau sedang berlayar di atas lautan yang dalam. Orang yang berjalan, ya, maka harta yang bakal menyampaikan untuk kekayaan dan kemuliaan itu tidak dianggap lagi, dan tidak dianggap lagi kecuali sampai ke tempat tujuan. Dan akan kuat takutnya kalau kelepasan harta itu, dan tidak takutlah orang yang tidak punya harta itu. Contoh kata beliau, nih orang ini sugih, emasnya ada, peraknya banyak, barang dagangannya banyak. Maka orang yang sugih tadi membawa barang harta yang banyak, dia pasti takut laut, perjalanan jauh, tenggelam, takut orang bawa dagangan, emas banyak, perak banyak, bawa naik ke kapal goyang, takut tuh. Sekalipun daratan udah kelihatan, tapi kalau orang kada punya bawaan apa-apa, ada apa-apa, tenggelam tinggal betajun aja. Ya, artinya kata beliau, orang beriman yang imannya kuat, bawaannya banyak, berarti akan takut dan tidak dianggap orang kaya kalau sampai hartanya hilang di situ. Maka kemuliaan dan bisa disebut sebagai orang kaya sudah sampai ke bandar, sah bandar, sampai di pelabuhan. Alhamdulillah, sampai dah ke rumah.
baru harta banyak tadi baru dikatakan tuh orang kaya, itu orang yang beruntung. Kenapa? Itu orang sukses. Tapi kalau masih di perjalanan belum bisa dikatakan sukses. Kenapa? Karena takut. Ya. Berarti kita mengukur. Berarti kalau kita nih dalam hidup kada pernah takut dengan dosa, berarti kita ada bawaan, berarti kita ada bawaan. Berarti menghadap nih manu hati kita. Dan bandara pelabuhan itu adalah tempat yang aman, dan dunia itu bagaikan laut yang dalam atau tempat yang menakutkan. Yang berjalan adalah manusia, sedangkan harta-harta berharga tadi itu adalah pengetahuan iman dan amal soleh. Dan segala perkara yang menakutkan di dalam perjalanan itulah perhiasan yang mulia. Seperti misalnya keraguan-raguan dan kejelekan yang bisa merusak keimanan dan amal soleh. Banyak bisi harta, pelabuhannya sudah mau dekat, tapi ketika sampai dekat pelabuhan karam kapalnya. Orang kaya lah karena hilang. Nah, artinya ketika finish lah itu yang menjadi tolak ukur. Makanya ulama tuh menangis takut kalau nanti ketika finish tuh hilang semuanya. Karena setan tuh akan mati-matian menggoda manusia ketika di sakratul maut. Makanya doa paling bagus, jangan lupa berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Bukan berarti kita hendak lakas mati. Ini pian ini berdoa ini terus ya, hendak mati. Ada, kita takut kalau mati pasti. Tapi kalau mati dalam keadaan selamat, tidak ada yang memastikan. Makanya berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Jadi itu poinnya, ukurlah keimanan kita nih, diukur. Kalau kita tidak ada rasa takut di dunia ini, berarti memang kita kada ada bekal yang berharga untuk menghadap ke Allah Ta'ala. Tapi orang tuh yang berharga, yang banyak sanggupnya pasti takut. Contohnya para wali-wali yang sering menangis karena banyak sanggupnya. Dan itu secara otomatis kada dibuat-buat biasanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang banyak sanggupnya dan selamat sampai ke akhirat. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah sembuhkan yang sakit di antara kita. Allah berikan panjang umur, sehat afiat. Mudah-mudahan mati beriman kita berataan. Ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbina rahmanirrahim. Ya kana wa ya kana. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina Amin ya Allah ya Rahman Rahimin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa jum'in. Allahumma faqihna fi din wa alimna ta'wil wa ja'alna min ahli al-ilmi wal amal wa ja'alna min ibadika salihin ya fatah ya alim. Iftah alaina futuh wal munuh wa rusukh bil ilmi wal yaqin wa anta khairul fatihin. Allahumma astur uyuba muallimina wa la tudhib barakata ulumihim. Ana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum.